Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to we channel Emulgator KF. Oke, di video-video sebelumnya kami sudah memperkenalkan beberapa macam obat paten yang generiknya itu asamefenamat atau mefenamid acid dan acetaminophen atau paracetamol. Iya. Oke, di video kali ini kami akan memperkenalkan beberapa macam obat paten yang generiknya itu adalah ibuprofen. Sebelum kami memperkenalkan beberapa macam obat paten yang generiknya itu ibuprofen, kami akan memperkenalkan dulu bintang tamu yang sudah kami janjikan di video sebelumnya. Kira-kira siapa dia? Inilah dia. 1, 2, 3. Oh my god. Ternyata dia, kawan-kawan, bagi kalian yang sering menonton video kami sebelumnya, sebelumnya, pasti kalian sudah tidak asing deh dengan wajah dia. Nih. Wajah siapa ini. dia? Dia adalah Kamrida. Oke, dia juga termasuk dalam personil Emulgator KF. Oke, rame. Rame. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ibuprofen. Oke. Jadi sebelum kami memperkenalkan beberapa jenis obat paten yang generiknya ibuprofen, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama ibuprofen. Apa sih itu ibuprofen? Oke. Jadi ibuprofen merupakan golongan atau kelompok NSAID atau obat antiinflamasi non steroid. Iya, dan ibuprofen juga merupakan turunan asam propionat atau asam karboksilat yang memiliki efek analgesik, antipiretik dan antiinflamasi. Ya, selanjutnya untuk mekanisme kerja dari ibuprofen itu sendiri sebagai efek analgesik, dia dapat meringankan rasa sakit dengan cara dia menghentikan kerja enzim siklooksigenase 1 dan 2, sehingga dia dapat menghambat sintesa prostaglandin. Sedangkan untuk efek antipiretiknya, dia bekerja di pusat hipotalamus dengan cara meningkatkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan aliran darah di perifer. Oke, karena efek analgesik dan antiinflamasinya sehingga dia dapat digunakan untuk meringankan gejala-gejala penyakit rematik tulang, sendi maupun non sendi, dan dapat juga digunakan untuk meringankan gejala trauma otot akibat trauma otot, sendi maupun tulang. Oke, dan sebagai efek analgesiknya dia dapat digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang seperti nyeri haid, sakit gigi, nyeri setelah pencabutan gigi, sakit kepala, dan bahkan nyeri setelah operasi. Jadi ibuprofen ini dapat mengatasi nyeri, peradangan, dan mampu menurunkan demam karena dia memiliki efek antipiretik. Jadi itu tadi indikasi atau kegunaan dari ibuprofen. Sebelum kita menggunakan ibuprofen, kita juga perlu tahu ibuprofen ini dikontraindikasikan pada penyakit atau keadaan seperti apa. Jadi ibuprofen ini dikontraindikasikan pada orang yang hipersensitivitasnya tinggi terhadap ibuprofen, yang mengalami kehamilan trimester akhir atau ketiga, yang mengalami riwayat penyakit asma, yang mengalami riwayat pendarahan saluran cerna, dan yang mengalami riwayat penyakit ginjal, jantung, hati, dan terutama bagi yang mau melakukan operasi bypass jantung. Jadi kalau kalian menginginkan efek terapi dari obat tersebut, kalian harus mengkonsultasikan penyakit serta obat-obat yang akan Anda gunakan ke dokter atau apoteker. Betul sekali. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai kontraindikasi dari ibuprofen. Selanjutnya kita ke peringatan dan perhatiannya. Sebaiknya sebelum mengkonsumsi obat ini konsultasikan dulu ke dokter atau apoteker untuk lebih amannya. Hati-hati penggunaan pada penyakit hati ginjal. Hati-hati penggunaan pada riwayat asma karena dapat menyebabkan penyempitan bronkus. Hati-hati penggunaan pada
riwayat penyakit jantung karena dapat menyebabkan cairan retensi cairan dan edema. Hati-hati atau sebenarnya sih tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui. Oke, itulah sedikit tentang peringatan dan perhatian dari ibuprofen. Jadi kita lanjut ke efek sampingnya ya. Seperti yang kita ketahui, tiap obat itu berpotensi menyebabkan efek samping, termaksud ibuprofen. Oke, meskipun dia tidak terlalu berbahaya, tapi ibuprofen dia memiliki beberapa efek samping, antara lain seperti mual, muntah, nyeri perut, diare, konstipasi, bahkan pendarahan pada lambung. Oke, dan pernah juga dilaporkan terjadinya kemerahan pada kulit seperti gatal-gatal, wajah tampak bengkak, dan terjadinya sesak nafas. Oke, terjadinya juga penurunan ketajaman penglihatan dan kesulitan untuk membedakan warna dapat terjadi, tapi itu sangatlah jarang. Jadi tidak perlu khawatir ya. Dan dapat sembuh apabila penggunaan obat ini dihentikan. Baiklah, periksakanlah diri Anda ke dokter apabila efek samping tersebut tidak kunjung reda. Iya. Itu tadi efek samping dari ibuprofen. Sekarang kita masuk ke interaksi obatnya. Jadi interaksi obat ini jika ibuprofen jika ibuprofen diminum bersamaan dengan obat antihipertensi seperti captopril atau lisinopril, dia dapat menurunkan efek dari obat antihipertensi tersebut. Kemudian obat ini juga dapat memicu terjadinya pendarahan saluran cerna jika dikombinasi dengan atau diminum bersamaan dengan obat-obat NSAID, terutama aspirin, obat-obat pengencer darah atau antikoagulan, warfarin atau heparin, obat-obat golongan kortikosteroid yaitu prednison atau dexamethasone. Dan obat ini juga jika diminum bersamaan dengan alkohol dapat menyebabkan pendarahan perut dan lambung, kerusakan fungsi hati dan ginjal. Iya, itulah tadi penjelasan mengenai interaksi obat dari ibuprofen. Selanjutnya kita masuk ke sediaan ibuprofen. Sediaan ibuprofen ada berbagai macam, diantaranya sediaan tablet, sirup, suppo, injeksi, dan salep. Sediaan tablet yang sering kita gunakan sih atau yang beredar di pasaran itu ada yang 200 mg sama 400 mg. Sediaan untuk yang 200 mg penggunaan pada anak-anak dari 1 sampai 2 tahun 3 kali sehari 50 mg. Untuk 3 sampai 7 tahun 3 sampai 4 kali sehari 100 mg. Untuk 8 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali sehari 200 mg. Sedangkan untuk dosis dewasanya yaitu 3 sampai 4 kali 200 mg. Sedangkan untuk 400 mg untuk dosis dewasa 3 sampai 4 kali sehari 400 mg. Iya. Oke, diminum sesudah makan ya. Iya, betul. Sesudah makan. Oke, kita beralih ke sediaan suppositoria. Oke, untuk sediaan suppositoria biasa yang beredar di pasaran itu komposisinya adalah ibuprofen 125 mg. Oke, jadi penggunaannya ini melalui dubur. Oke, dan janganlah diberikan kepada pasien yang memiliki fungsi hati dan ginjal yang buruk serta memiliki riwayat penyakit jantung, dan usahakan berikanlah bersamaan dengan makanan atau susu untuk menghindari terjadinya nyeri perut. Oke, kita beralih ke dosis dari suppositoria. Oke, untuk dosis dewasa itu 3 sampai 4 kali sehari 200 mg.
Dan dosis untuk anak-anak 1 sampai 12 tahun untuk menurunkan demam bila suhunya itu di bawah 39 derajat Celcius, maka dosisnya adalah 3 sampai 4 kali sehari 5 mg per kilogram berat badan. Dan apabila suhunya di atas 39 derajat Celcius, maka dosisnya akan dinaikkan menjadi 3 sampai 4 kali sehari itu 10 mg per kilogram berat badan. Ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai dosis dan cara penggunaan dari ibuprofen. Ya. Sekarang kita akan masuk ke sirup atau suspensi. Di mana sirup suspensi itu yang beredar di pasaran ada yang 100 mg per 5 ml atau 1 sendok takar dan 200 mg per 5 ml atau 1 sendok takar. Dan dosis untuk 100 mg per 5 ml atau 1 sendok takar untuk anak usia 1 sampai 2 tahun itu setengah sendok takar atau setara dengan 2,5 ml. Untuk anak usia 3 sampai 7 tahun itu 1 sendok takar atau setara dengan 5 ml. Untuk anak usia 8 sampai 12 tahun itu 2 sendok takar atau setara dengan 10 ml. Dan untuk dosis 200 mg per 5 ml atau 1 sendok takar untuk anak usia 1 sampai 2 tahun itu 1/4 sendok takar atau 1,25 ml. Untuk anak usia 3 sampai 7 tahun itu setengah sendok takar atau setara dengan 2,5 ml. Untuk anak usia 8 sampai 12 tahun itu 1 sendok takar atau 5 ml. Jadi masing-masing penggunaannya itu 3 sampai 4 kali sehari sesudah makan. Oke, baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang ibuprofen, mulai dari mekanisme kerja, indikasi, sampai ke dosis dan sediaan dari ibuprofen. Sekarang kita akan memperkenalkan 30 jenis obat paten yang generiknya ibuprofen. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu ada Arven. Yang kedua ada Triven. Yang ketiga ada Brufen. Yang keempat ada Doven. Yang kelima ada Axofen. Yang keenam ada Dolofen. Yang ketujuh itu ada Spedifen. Yang kedelapan ada Arbupen. Yang kesembilan ada Fenris. Yang ke-10 ada Iven. Yang ke-11 ada Parsifen. Yang ke-12 ada Inufen. Yang ke-13 ada Etafen. Yang ke-14 ada Venatic. Yang ke-15 ada Mofen. Yang ke-16 ada Novaxifen. Yang ke-17 ada Upagrip. Yang ke-18 ada Motrin. Yang ke-19 itu ada Bufex sayang. Tidak kentara ya. Oke. Yang ke-20 ada Ostarin. Yang ke-21 ada Nurofen. Yang ke-22 itu ada Provinas. Yang ke-23 ada Ribunal. Yang ke-24 ada Proris. Yang ke-25 ada Relalven. Yang ke-26 ada Suprafen. Yang ke-27 ada Xepafen. Ke-28 ada Insip. Yang ke-29 ada Tiafen. Dan yang ke-30 ada Sentarin. Oke, itulah tadi 30 jenis obat paten yang generiknya itu adalah ibuprofen. Bagi kalian yang tahu dan belum sempat kami sebutkan beberapa obat patennya dari ibuprofen, silahkan komen. Oke, silahkan komen. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang logo dari ibuprofen. Oke, di sini seperti yang kalian bisa lihat untuk logo ibuprofen sendiri ya,
Bisa dilihat ya, karena kami tidak mempunyai paten dari ibuprofen yang dosis 400 mg. Untuk dosis yang di atas 200 mg dia berlogo atau termasuk dalam golongan obat keras. Oke, logonya seperti ini ya. Sepertinya di video sebelumnya sudah diperlihatkan kalau dia berlingkaran hitam berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Oke. Sedangkan untuk yang sirup yang di bawah 400 mg logonya itu sudah berwarna biru. Jadi dia termasuk dalam golongan obat bebas terbatas. Oke, seperti ini ya. Ini ada patennya yang 200 mg. Dia logonya berwarna biru. Oke, bebas terbatas dengan lingkaran hitam berwarna biru yang menandakan kalau dia golongan obat bebas terbatas. Tapi untuk golongan obat bebas terbatas tidak sama dengan golongan obat bebas. Kalau yang bebas terbatas dia memiliki peringatan P nomor. Oke, seperti ini ya. Jadi dia ini termasuk P nomor 1. Awas, tidak kelihatan ya. Sorry, tidak kelihatan, buram. P nomor 1, awas obat keras. Bacalah aturan memakainya. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kami kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, oke, and share. Bisa di-share ya kalau kalian suka, supaya tambah banyak lah yang mengetahui tentang obat-obatan. Ya, obat-obatan. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe. Oke, Jangan lupa subscribe, lagi. like, comment, and share.